Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Dr. Asti Putri Kartiwi, SHE MPD, selaku dosen pembimbing. Pada hari ini saya akan menjelaskan presentasi yang berjudul Menghindari Indoktrinasi Moral. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Novia Wijayanti, NPM A1H020018. Para filsur dan orang-orang biasa memiliki gagasan indoktrinasi moral. Dalam debat baru ini, 3 saran telah dibuat untuk indoktrinasi. Edmund ingin memeriksa saran-saran ini dan menawarkan beberapa perbedaan yang Edmund harap dapat memajukan diskusi. Ada beberapa pendapat, yaitu pendapat dari John Wilson dan R.M. Hare. Pendapat Wilson memulai dengan menolak saran bahwa mengindoktrinasi adalah metode pengajaran tertentu. Hal itu tidak dapat didefinisikan dengan cara ini. Menurutnya, jelas dari fakta bahwa mengingat pekerjaan metode tertentu seperti hipnotisme akan dianggap mengindoktrinasi jika hal itu digunakan untuk menanamkan kepercayaan agama, politik, atau moral. Metode yang sama yang digunakan untuk mengajar tata bahasa. Menurut Wilson, seorang pembimbing matematika tidak akan menjadi alat indoktrinasi, sedangkan mertutur akan, bahkan jika perangkat itu secara elektronik identik. Akan tetapi, jika indoktrinasi tidak mencakup pekerjaan dari metode apapun yang harus dilakukan. Dengan ini, indoktrinasi mengajarkan apa yang tidak pasti seolah-olah itu pasti. Menurut Hare berpikir bahwa cara Wilson menganalisis indoktrinasi tidak akan berhasil karena hal ini memungkinkan indoktrinasi berperan sebagai pendidik bagi siapa yang dianggap sebagai seorang yang berakal. Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka sendiri dan sebagian besar teman mereka adalah orang yang waras dan masuk akal. Jadi, jika itu adalah apa yang Mr. Wilson katakan, dia tidak akan berhasil kecuali cara untuk praktek pendidikan. Saya yakin dia akan memanggil indoktrinasi. Dari beberapa pendapat itu muncul beberapa pertanyaan, seperti kapan pendidikan menjadi indoktrinasi? Seolah-olah indoktrinasi adalah hal yang buruk, tetapi kapan pendidikan menjadi indoktrinasi yang tidak dapat dipertahankan? Kapan pendidikan tanpa doktrin menjadi indoktrinasi? Mengatakan bahwa pendidikan menjadi indoktrinasi yang tidak dapat dipertahankan adalah mengatakan bahwa itu menjadi bentuk cuci otak. Dalam hal ini, pertimbangan yang dimaksud adalah apa yang harus secara moral lakukan. Orang yang dicuci otak biasanya akan diberi kepercayaan bahwa ada wewenang tertentu yang secara mutlak akan memberitahu dia apa yang benar dan bahwa tidak ada yang dapat dilakukan selain taat. Edmund menduga bahwa Hare dan Wilson menganggap latar belakang tertentu dari pendidikan moral yang semua orang miliki. Pendidikan di mana sifat-sifat karakter seperti kejujuran dan keberanian ditanamkan sejak dini. Hanya dengan latar belakang ini muncul paham relativisme yang ekstrim dapat terjadi. Edmund setuju dengan Hare bahwa untuk mengatakan indoktrinasi moral adalah dia memiliki tujuan tertentu untuk mencegah anak itu berpikir untuk dirinya sendiri. Aristoteles berkomentar bahwa dengan memiliki apa yang baik dan yang buruk, kita adalah orang-orang yang berkarakter tertentu yang tidak kita miliki dengan opini tertentu. Ini benar atau salah tergantung cara kita mengartikan. Sebagai posisi tidak terbuka untuk orang yang bermoral, indoktrinasi adalah cara untuk menutup isu-isu yang diperdebatkan dengan membuat seseorang percaya bahwa mengambil posisi yang salah adalah jelas untuk menjadi amoral. Jadi, tidak seorang pun adalah indoktrinasi moral karena ia menanamkan dalam diri setiap orang dan muridnya kebencian terhadap ketidakjujuran, perasaan muak terhadap kekejaman, dan perasaan marah terhadap ketidakadilan. Mungkin hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.